Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, perkenalkan saya Sofa. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di SD Bandung Raya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kesulitan-kesulitan apa saja yang dirasakan oleh ayah bunda selama mendampingi anak pada pembelajaran daring. Tips yang pertama adalah pahami gaya belajar anak. Seperti yang kita ketahui, setiap anak itu sangat istimewa dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya juga setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda juga. Apakah gaya belajar anak dengan visual atau penglihatan, dengan audio atau pendengaran, atau juga dengan gaya kinestetik atau gerakan? Ayah dan bunda harus mengetahui dan mengenal gaya belajar anak yang seperti apa yang anak miliki, agar kita lebih mudah dalam mendampingi dan membimbing anak di pembelajaran daring. Misalnya, kalau gaya belajar anak menggunakan visual atau penglihatan, kita bisa mengajari anak dengan bantuan alat peraga, lalu gambar, atau juga dengan menonton video. Nah, kalau gaya belajar anak dengan menggunakan audio atau pendengaran, kita bisa menggunakan lagu atau MP3. Sedangkan kalau anak menggunakan gaya belajar kinestetik atau gerakan, kita bisa mengajak anak untuk bersama-sama mempraktekkan langsung dalam pembelajaran. Tips yang kedua, aktiflah dalam memantau perkembangan anak. Nah, sesekali ayah dan bunda bisa mengajak anak untuk berdiskusi tentang kesulitan apa yang dihadapi anak selama pembelajaran daring. Nah, apabila ada kesulitan yang anak rasakan dalam pembelajaran daring tetapi kita tidak bisa mencari jawabannya atau tidak bisa menemukan jalan keluarnya, maka yang harus ayah bunda lakukan adalah komunikasi dan berdiskusi dengan guru ataupun orang tua lain untuk bersharing, berbagi, dan menemukan solusi yang tepat. Tetapi sebenarnya memantau saja belum cukup lah ayah bunda. Kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita dengan melaksanakan atau berperilaku yang baik di hadapan anak-anak. Sehingga dari hal tersebut anak-anak akan mengikuti apa yang kita lakukan dan mengikuti kebiasaan yang kita tunjukkan, hal-hal yang kita tunjukkan di hadapan anak. Nah, dari hal tersebut juga dapat membantu anak dalam meningkatkan perkembangan baik dari segi sikap maupun pembelajaran. Tips yang ketiga, penuhi semua kebutuhan anak. Untuk pelaksanaan pembelajaran daring, tentunya ayah dan bunda diharuskan untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti kebutuhan waktu yang luang, lalu handphone, dan juga kuota internet. Penuhi juga kebutuhan anak dalam pembelajaran daring dengan menyiapkan lingkungan pembelajaran yang nyaman bagi anak. Selain itu juga yang harus dipenuhi oleh ayah dan bunda adalah kebutuhan bermain anak. Berikanlah waktu bermain untuk anak ketika anak sudah melaksanakan pembelajaran daring. Namun tetap harus ada aturan yang dibuat oleh ayah atau bunda bersama dengan anak. Misalnya seperti lamanya waktu main. Dan pastikan juga anak untuk tidak bermain di luar karena keadaan atau lingkungan yang masih belum membaik. Tips yang keempat, buatlah jadwal harian. Nah, jadwal harian ini bisa ayah dan bunda buat bersama dengan anak. Tujuan dibuatnya jadwal harian ini agar anak bisa konsisten dalam bertanggung jawab terhadap aturan yang disepakati dan dibuatnya sendiri. Dengan jadwal harian ini juga dapat membantu anak untuk mengatur waktunya antara waktu belajar, waktu bermain, dan waktu beristirahatnya. Tips yang terakhir, tips yang kelima adalah berikan reward kepada anak.
Reward diberikan kepada anak ketika anak sudah berhasil menyelesaikan tugas atau pembelajaran. Pemberian reward tidak harus selalu berbentuk barang atau hadiah loh ayah bunda. Kata-kata pujian seperti anak ibu hebat, wah kamu pintar sekali, atau hanya sekedar pelukan saja, itu bisa menjadi reward bagi anak. Nah, pemberian reward ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan akan menjadi motivasi bagi anak untuk selalu semangat dalam belajar. Nah, itu dia ayah dan bunda, 5 tips and trik mendampingi anak belajar daring di rumah. Ayo, ayah dan bunda sudah mencatat semuanya kan? Jangan lupa dibaca kembali, dipelajari kembali, dan dipraktekkan ya. Semoga 5 cara tadi bisa membantu ayah dan bunda dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ayah dan bunda rasakan dalam mendampingi anak belajar daring di rumah. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Terima kasih ayah dan bunda sudah mau mendampingi dan membimbing anak selalu dalam pembelajaran daring di rumah. Semoga ayah dan bunda juga anak-anak selalu sehat dan jangan lupa jaga prokesnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.